Selamat datang di video pembelajaran tentang permainan kalor dan massa 2. Topik kali ini adalah boiling dan kondensasi ya. Jadi kita akan bahas dulu tentang boiling. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan Anda dapat memahami mekanisme boiling dan kondensasi. Kemudian juga Anda diharapkan bisa melakukan analisa terhadap fenomena yang melibatkan boiling dan kondensasi. Jadi boiling itu seperti kita sudah tahu ya dari kita kecil ya, dari zaman kita masih balita mungkin kita pernah melihat orang tua kita merebus air ya. Jadi kan perubahan temperatur dari temperatur ruangan ke temperatur yang sangat panas atau kita sebut sebagai mendidih gitu ya. Nah, itu adalah contoh simpel dari proses boiling. Jadi sebetulnya boiling dan kondensasi itu sudah kita kenal ya secara umum di kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik dari fenomena ini adalah ketika ini diaplikasikan dalam bidang teknik ya, khususnya engineering, dampak dari fenomena boiling dan kondensasi ini ternyata sangat luas dan dalam. Gitu. Jadi beragam teknologi itu menggunakan prinsip dari boiling dan kondensasi, khususnya teknologi yang ada pada proses pembangkitan listrik tenaga nuklir, ya, proses pendinginannya, ya, itu melibatkan boiling dan kondensasi, kemudian juga beragam mesin-mesin konversi energi lainnya. Jadi yang melibatkan fluida, khususnya air ya, kemudian fluida dengan lebih dari satu fase, jadi bisa air dan gas, ya. Nah itu pasti melibatkan boiling dan kondensasi. Jadi pada dasarnya boiling dan kondensasi itu merupakan fenomena perubahan fase dari fluida. Nah, untuk boiling sendiri itu merupakan perubahan fase dari cairan ke gas. Kalau cairan itu kita sebut sebagai liquid, kalau gas itu kan vapor ya. Jadi kalau Anda punya vape ya, vape itu kan gas itu ya, vapor itu. Nah, boiling ini ya, itu dapat terjadi pada permukaan solid ya, yang bersinggungan dengan permukaan liquid. Gitu. Jadi solid kita sebut sebagai solid liquid interface. Nah, kemudian fenomena kondensasi itu merupakan perubahan fase dari uap ke liquid. Kalau boiling itu dari liquid ke gas ya, dari liquid to vapor ya. Atau dari cairan ke gas, kalau kondensasi itu dari fase uap ke liquid atau vapor to liquid. Kebalikan dari boiling. Nah, itu terjadi ketika temperatur uap turun sampai di bawah temperatur jenuh uap. Nah, kita tahu bahwasanya kalau Anda ingat di diagram penguapan ya, diagram uap itu, jadi ada T saturated. Jadi T saturated yaitu adalah titik suhu ketika liquid itu mulai berubah menjadi uap ya. Jadi T saturated itu adalah titik di mana liquid itu mulai berubah menjadi uap. Nah, kualitas dari uapnya itu ditentukan oleh seberapa besar fase uap dibandingkan yang fase liquidnya. Makanya kita tahu itu sebagai X. Jadi setelah T saturated, kemudian kita masuk ke suhunya misalnya lebih tinggi lagi, itu masuk ke uap panas lanjut atau superheated vapor. Boiling itu terjadi jika temperatur fluida naik sampai di atas temperatur jenuh cair. Nah, itu. Jadi mulai ada perubahan fase dari liquid ke gas atau liquid ke vapor. Kemudian boiling itu akan terjadi jika temperatur permukaan lebih tinggi dari temperatur jenuh liquid pada tekanan tertentu. Nah, kita tahu bahwasanya pada tekanan yang rendah, maka temperatur untuk
perubahan fase dari suatu fluida itu akan turun ya, tekan rendah. Kalau tekanannya makin tinggi, maka dibutuhkan temperatur yang semakin tinggi ya, untuk mengubah suatu fluida ke fase gas. Gitu. Nah, boiling akan terjadi jika temperatur permukaan ini lebih tinggi dari temperatur jenis liquid. Artinya permukaan solid ya. Jadi TS lebih besar dari T saturated. Panas dilepaskan dari permukaan solid ke fluida ya. Jadi gradien temperaturnya itu suhu mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, sehingga kita bisa mengetahui laju perpindahan panas yang terjadi itu adalah H dikali delta T eksis atau temperatur eksisnya. Nah, temperatur eksis adalah selisih antara temperatur permukaan solid dengan temperatur uap jenuh ya. Nah, proses boiling itu ditandai dengan terbentuknya bubble atau gelembung. Nah, bubble-bubble ini itu kita karakterisasikan, ada jenisnya. Ternyata Anda kalau pernah melihat orang tua Anda atau Anda merebus air ya, ketika Anda merebus air itu kan muncul gelembung-gelembung ya, muncul bubble. Nah, bubble itu ternyata jenisnya bervariasi gitu. Nah, jenis-jenis bubble itu akan menentukan jenis boiling yang terjadi. Jadi bubble ya, itu bisa kita pisahkan, bisa kita karakterisasikan ya, atau kita petakan itu menjadi beragam jenis sehingga boiling itu dapat dibedakan menjadi pool boiling, kemudian ada flow boiling, ada subcool boiling, dan saturated boiling. Jadi ada 4 jenis ya. 4 jenis boiling. Jadi kalau Anda nanti bicara soal boiling, nah boiling yang apa gitu. Gitu ya. Jadi jenisnya boiling yang tipe apa? Apa tipe pool, tipe flow, subcool, atau saturated. Nah, kita akan lihat apa itu masing-masing pengertiannya. Kalau pool boiling itu terjadi pada fluida yang diam. Ya. Gerakan fluida yang di dekat permukaannya itu, dekat permukaan fluida cair ya di sini. Itu karena adanya free convection. Dekat permukaan karena adanya free convection. Kita tahu kalau free convection atau natural convection itu pergerakannya karena adanya apa? Karena adanya perubahan sejenis. Ya. Kemudian kalau flow boiling itu terjadi pada fluida yang bergerak. Nah, kalau pool boiling itu dia fluidanya diam, kalau flow boiling itu fluidanya bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka ini dapat dipicu gerakannya oleh force convection. Ya. Kemudian ada subcool boiling, yaitu temperatur fluida di bawah temperatur jenuhnya. Bubble pada permukaan solid itu dapat mengambun menjadi liquid. Ini karena temperatur fluidanya itu berada di bawah temperatur jenuh. Bubble atau gelembung udara yang terbentuk ya pada permukaan yang bersentuhan dengan fluida itu permukaan yang solid itu dapat mengembun menjadi liquid. Kemudian ada saturated boiling, yaitu temperatur fluida di atas temperatur jenuhnya. Bubble pada permukaan solid itu akan terbawa ke atas permukaan fluida. Dan selanjutnya menguap akibat adanya buoyancy force. Nah, kalau dia ada buoyancy force berarti apa yang terjadi di sana? Berarti fenomena natural convection. Ya. Oke. Contoh boiling yang paling sering kita jumpai ini adalah memanaskan air dalam panci sampai mendidih. Nah, ini yang kita sebut sebagai pool boiling. Jadi fenomena memasak air di panci ya untuk fluida yang diam itu ya. Itu pool boiling. Proses boiling melalui tahapan-tahapan atau kita sebut sebagai regim ya. Jadi ada natural convection boiling, kemudian tahapan nucleate boiling, kemudian transition boiling, dan film boiling. Itu untuk pool boiling. Nah, boiling ini sendiri atau proses
pemanasan ini ya, itu memiliki karakteristik yang kita sebut sebagai kurva. Nah, kurva boiling atau boiling curve yang menunjukkan keempat tahapan yang terjadi pada proses pool boiling. Nah, kemudian masing-masing fluida itu memiliki boiling curve yang berbeda-beda ya, tergantung pada jenis fluida, kemudian apa zat yang terlarut di fluida itu, kemudian tekanannya berapa. Nah, itu boiling curve-nya berbeda-beda, jadi tergantung kasusnya. Atau tergantung temperatur, tekanan, kemudian zat yang terlarut di dalamnya. Nah, tetapi bentuk tersebut itu memiliki bentuk kurva yang mirip ya. Jadi masing-masing kasus itu memiliki bentuk yang mirip untuk semua fluida. Jadi ini untuk air pada tekanan 1 atmosfer ya. Tekanan 1 atmosfer. Di sini Anda lihat ya. Ada ini namanya rejim itu yang ini. Ya, ada natural convection boiling. Jadi Anda lihat di sini. Ini sumbu X ini adalah T-axis-nya, TE. Kemudian sumbu Y ini adalah flux ya, heat flux. Jadi jumlah energi yang dikeluarkan ya, maupun yang diberikan baik dari sistem ke lingkungan, itu mungkin kalau dia melepaskan kalor ya dari sistem ke lingkungan per satuan waktu untuk 1 meter persegi. Makanya dia satuannya watt per meter persegi. Natural convection boiling ya, ini dari posisi 0 ke sini, titik A. Nah, dia punya delta T-axis mendekati 5. Itu masuk ke natural convection boiling. Kemudian selanjutnya adalah nucleate boiling ya. Di sini di antara delta T-axis antara 5 sampai berapa ini mungkin 12 ya, mungkin 12 di sini. Ini bubble-nya mulai terbentuk ya. Kemudian kalau kita naikkan lagi ya, naikkan lagi. Artinya apa sih kalau dia delta T-nya lebih besar, makin tinggi? Artinya TS-nya makin tinggi gitu. Ya, karena tekanannya sama, 1 atmosfer, maka T saturated-nya kan ada di T saturated 1 atmosfer. Sedangkan TS ini yang bisa kita ubah-ubah. Tuh. Makanya kita bisa peroleh karakteristik kurva yang sedemikian rupa. Karena makin tinggi, ya, puncaknya ada di ini. Ada di C. Ya, ada di C di sini. Lihat heat flux-nya di maksimum. Kemudian kalau kita up lagi, kita naikkan lagi. Ini justru malah heat flux-nya menurun, ya, malah drop dia. Nah, di titik sini. Nah, kemudian kita naikkan lagi, itu akan naik kembali untuk nilai heat flux-nya. Artinya apa? Energi yang ditransfer ya, energi yang ditransfer. Energi, ingat ya, energi bukan dihasilkan ya, tapi berubah ya, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bahkan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi jangan salah, di sini ini bukan dia menciptakan energi, bukan, tapi energi yang berubah ya dari kalor yang disuplai oleh api ya tadi. Kemudian api kena ke permukaan solid, kemudian permukaan solid kontak dengan liquidnya, itu bakal memicu ya kenaikan heat flux pada delta T-axis-nya yaitu mulai dari mendekati 120 lah. Jadi selisih antara permukaan dari logam dengan permukaan dari temperatur ini ya, T saturated di 1 atmosfer, itu kalau dia selisihnya udah 120, berarti dia udah di titik latent force point ini. Nah, itu jenis boilingnya itu film boiling. Gitu.
Jadi seperti itu. Jadi grafiknya ini ada rejim natural convection boiling ya, natural convection. Di sini belum terbentuk bubble, kemudian mulai terbentuk bubble setelah masuk ke fase nucleate boiling. Jadi bubble-bubble yang Anda lihat itu dia masuk ke nucleate boiling. Nih. Nah, kemudian bubble ini akan naik ke atas ya, rise to the free surface ya. Naik ke atas, kemudian nah itulah titik heat flux maksimumnya. Ya. Jadi dari natural convection boiling ya sampai ke titik ini, nanti dia akan drop ya, heat fluxnya. Energinya itu akan turun, energi yang bisa ditransfernya. Oke. Kemudian akan naik lagi kalau kita naikkan lagi temperatur ini selisihnya. Artinya kita supply lagi dengan kalor lebih tinggi, itu masuk ke rejim film boiling di sini. Ini sampai 10⁻⁶ ya. 10⁻⁶, artinya 1 megawatt ya. Nih penjelasan untuk masing-masing rejim ya, untuk natural convection boiling. Natural convection boiling terjadi jika ekses temperatur lebih kecil atau sama dengan ekses temperatur pada titik A. Pada rejim ini tidak cukup uap dalam cairan untuk membentuk mendidih dalam temperatur jenuhnya. Gerakan fluida oleh pengaruh konveksi natural. Ya, artinya buoyancy force. Ya. Karena perbedaan massa jenis antara fluida yang temperatur tinggi dengan temperatur yang lebih rendah. Kalau temperaturnya lebih tinggi berarti rho atau massa jenis dari fluidanya tadi akan naik ya. Akan naik ke atas maksudnya. Pergerakannya bukan rho-nya naik ya, tapi rho-nya turun, tapi dia akan pergerakannya naik ke atas gitu. Dan rho yang lebih besar itu akan turun ke bawah. Kemudian ada fase yang kedua, nucleate boiling ya. Nah, di sini nucleate boiling terjadi pada temperatur ya, eksesnya di antara 5 derajat sampai 30 derajat. Nah, di sini ada 2 flow regime kalau Anda lihat di sini, A ke B dan B ke C. Itu dalam satu regime ada 2 flow regime ya, nucleate boiling. Nah, rejim A ke B ini terbentuk isolated bubble di lokasi nukleat dan terpisah dari permukaan. Jadi pas bubble-nya masih di bawah ya, masih di kontak gitu ya. Dari pemisahan ini menimbulkan pencampuran cairan pada permukaan. Oke. Jadi dari liquid kemudian terbentuk bubble. Nah, ini meningkatkan entalpi dan Q ya di sini. Apa Q? Ini heat flux ya. Bukan heat flux, itu laju aliran kalor. Laju aliran kalornya. Kemudian perpindahan panas terjadi dari permukaan solid ke aliran cairan dekat permukaan, bukan dari permukaan solid ke bubble. Jadi perpindahan panasnya terjadi pada permukaan solid ke aliran cairan dekat permukaan ya. Jadi belum ke bubble, jadi masih ke solid fluida, belum dari solid ke bubble-nya. Itu nucleate boiling. Kemudian rejim dari B ke C, ya, ini semakin banyak nukleat ya yang menjadi aktif dan meningkatkan pembentukan bubble. Jadi fase sebelum bubble terbentuk itu kita sebut sebagai nukleat ya. Nukleat kemudian timbul bubble. Dari rejim B ke C ini. Ini nukleat terbentuk, kemudian nukleatnya makin banyak, kemudian mulai terbentuk bubble. Jadi kalau Anda lihat saat merebus panci itu yang naik ke atas itu adalah fase dari B ke C ya. Kalau ada blekutuk kalau bahasa ininya, bahasa daerahnya ya. Ada udara yang mulai muncul dari permukaan air yang Anda rebus itu, nah itu berarti sudah masuk ke ini. Nucleate boiling dari B ke C, bubble rise to the free surface.
Untuk air pada tekanan 1 atmosfer, fluks panas kritis itu 1 megawatt per meter persegi. Nah, pada poin C terbentuk jumlah uap yang maksimum, sehingga membuat cairan sulit untuk membasahi permukaan solidnya. Tuh. Jadi alat-alat penukar kalor ya, semacam heat exchanger seperti itu beroperasi pada titik ini, pada rezim nucleate boiling. H dan Q-nya tinggi dengan delta TE yang kecil, biasanya sedikit di bawah titik C. Ya. Ini ya, sedikit di bawah titik C ini beroperasinya mesin-mesin heat exchanger, mesin penukar kalor. Tuh. Kemudian di sini ada transition boiling ya, fenomenanya nih. Nah, ini nukleat ini. Ini nukleat seperti ini. Nukleat, banyak terbentuk nukleat, kemudian baru fase bubble ya, di titik C. Nah, sehingga kemudian masuk ke transition boiling, yaitu dimulai dari poin C ke poin D. Ini terjadi saat T excess, temperatur eksesnya di antara 30 sampai 120. Ini disebut juga sebagai unstable film boiling ya, atau partial film boiling. Film boiling parsial. Bubble terbentuk sangat cepat sehingga mulai terbentuk lapisan tipis uap pada permukaan. Nah, jadi di permukaan lidahnya itu mulai terbentuk lapisan uap ya. Itu lapisan tipis. Makin besar delta TE-nya, makin luas permukaan yang tertutup lapisan tipis uap. Jadi lapisan tipis atau film tadi itu akan menutupi seluruh permukaan dari lidahnya seiring dengan makin bertambahnya nilai delta TE tadi. Kemudian kalau makin besar delta TE, H dan QS-nya, maka semakin turun ya konduktivitas panas uap. Itu lebih kecil dari konduktivitas panas cairan. Itulah sebabnya kenapa kok heat flux-nya, ya, kenapa kok heat flux-nya atau kalor yang ditransfer tiap satuan waktu dalam satu satuan luas itu semakin turun. Itu karena apa? Karena konduktivitas panas yang dimiliki uap itu lebih kecil dari konduktivitas panas cairan. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa kok ini turun gitu? Karena konduktivitas panas uapnya, ini kan di sini sudah terbentuk uap ya, sudah terbentuk uap. Nah, kemudian bubble juga sudah terbentuk ya. Nukleat itu udah sangat banyak di sini, udah terbentuk bubble. Kemudian permukaan fluidnya sudah terselimuti oleh lapisan film dari vapor. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi heat flux-nya down gitu ya. Heat flux-nya turun karena konduktivitas panas uap tadi itu lebih rendah dibanding konduktivitas panas dari lidah sendiri. Nah, kemudian kalau delta T itu nilainya lebih besar dari 120 derajat Celcius, ya, lebih besar atau sama dengan 120 derajat Celcius, di mana titik D itu disebut sebagai Leiden force point. Itu titik ketika fluks panas terendah dan seluruh permukaan solid tertutup oleh lapisan uap. Di titik itu terjadi perpindahan panas konduksi pada lapisan uapnya. Dari titik D, fluks panas meningkat dengan bertambahnya ekses temperatur. Dan perpindahan panas oleh radiasi meningkat. Jadi itu film boiling. Ini untuk korelasi-korelasi untuk pool boiling ya. Jadi untuk fluks panas nucleate boiling sendiri bisa kita hitung. Sini. Nah, ini ada fluidah, kemudian material yang digunakan untuk memanaskan. Jadi permukaan materialnya itu apa? Misalnya ini stainless steel,
ada brass, nikel, bisa platinum, bisa tembaga. Nih. Tembaga sendiri, tembaga ada yang di polishing sama tembaga yang tidak di polishing. Jadi beragam jenis ya kasusnya. Ini akan menentukan nilai ini. Koefisien C. SF, surface fluid ya, fluid surface combination. Anda bisa pakai CS-nya, kemudian Anda bisa gunakan data-data mengenai raw dan variabel lainnya yang sudah tersedia sebetulnya. Jadi ini untuk menghitung flux panas nuclear boiling. Nih. Ya. Jadi surface tension, sudah ada datanya ketika fluida itu di temperatur tertentu, sudah ada datanya. Ini juga, ini untuk beragam fluida seperti benzena, amonia, merkuri, ya. Ini untuk data temperatur 5-200 derajat, misalnya kalau merkuri ini, Anda bisa pakai ini untuk menghitung surface tension-nya. Nah, kemudian flux panas itu sendiri ada flux panas maksimum dan minimum. Nah, kalau Anda mau mencari flux panas kritis dari nuclear boiling ya, Anda bisa cari ini, pakai rumus ini. Kemudian yang minimum Anda bisa pakai rumus nih, oleh Zuber dan Berenson. Kemudian bagaimana jika head flux untuk film boiling ya, pada silinder atau bola? Jadi ingat ya, film boiling tadi kan ini ya fase keempat ya. Jadi fase ini ya film boiling. Jadi ini adalah curve untuk vapor ya, boiling curve ya, untuk kasus pool boiling. Jadi ada flow boiling, subcool boiling, saturated boiling. Ini contohnya adalah pool boiling ya. Jadi saya ingatkan lagi, ini adalah boiling curve untuk pool boiling. Jadi di dalam pool boiling itu ada fenomena atau rejim yang terdiri dari natural convection boiling, nuclear boiling, transition boiling, dan film boiling. Nah ini 4 jenis ini masuk ke dalam jenis pool boiling gitu. Jadi tadi penjelasannya sampai di film boiling. Nah nih, nuclear boiling. Nah ini untuk film boiling, tapi untuk permukaan silinder. Nah Anda bisa pakai formula ini gitu untuk mengetahui heat flux. Sebenarnya bukan untuk mengetahui, untuk memperkirakan ya sebenarnya, karena bidang energi ini sangat dinamis ya. Jadi khususnya boiling, itu sangat dinamis sekali, fenomenanya cepat berubah. Jadi ya case by case ya, seperti biasa empiris ya pendekatannya. Oke, kita lanjut lagi di slide ini. Jika boiling terjadi pada TS lebih besar atau sama dengan, atau temperatur solidnya ya, temperatur solidnya lebih besar sama dengan 300 derajat Celcius, maka pengaruh radiasi terhadap perbedaan panas konveksi itu harus diperhitungkan ya. Heat flux pada film boiling, jika pengaruh radiasi diperhitungkan, itu akan menjadi seperti ini untuk menghitung heat flux-nya. Jadi heat flux Q film yang ini ditambahkan dengan 4/3 heat flux dari radiasinya. Sedangkan untuk menghitung heat flux radiasi itu rumusnya ini. Emisivitas permukaan solid kalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann kali delta T pangkat 4 ya. Oke, seperti ini. Kemudian laju perpindahan panas pada film boiling, ya, jika permukaan dari solid ya, permukaan solidnya lebih dari 300 derajat Celcius temperaturnya, Anda bisa cari dengan rumus ini. Jadi luas permukaannya kalikan dengan heat flux-nya. Maka ini satuannya akan jadi apa? Watt ya, laju perpindahan panasnya. Karena ini joule, ini satuannya ini adalah untuk heat flux ini watt per meter persegi, kemudian ini dikalikan dengan A, jadi
tinggal watt, sedangkan watt itu adalah joule per second atau kilojoule per second kalau dia kilowatt ya. Oke, ini kita masuk ke contoh soal. Masuk ke contoh soal 6.1. Anda bisa cek di buku Cengel. Jadi ada air itu akan dididihkan pada tekanan atmosfer di dalam panci stainless steel dengan permukaan stainless steel itu mechanically polished. Temperatur dasar panci dijaga pada temperatur 108 derajat Celcius. Kemudian diketahui diameter dasar panci 30 cm, tentukan laju aliran panas ke air, kemudian laju evaporasi yang terjadi. Evaporasi ya. Apa itu evaporasi? Penguapan ya. Jadi Anda diminta untuk mencari laju aliran panas ke air, kemudian laju evaporasi. Oke, kita selesaikan. Jadi penyelesaiannya sedemikian rupa. Diketahui tekanannya 1 atmosfer, ya, kondisinya. Laju aliran panas ke air dan laju evaporasi yang terjadi itu dicari. Kemudian hitungannya, karena air dididihkan pada tekanan 1 atmosfer, maka temperatur jenuh air adalah 100 derajat Celcius. Nah, air mendidih 100 derajat Celcius di 1 atm. Nah, kita lihat di tabel A6. Nah, maka dia dapat properti seperti ini. 100 derajat pressure. Nah, oke, kita udah punya beragam data ya di sini. Kita punya row 1 ya, dicari dengan vektor VF. Nih, vektor VF-nya. Kemudian row untuk fase gasnya ya, per Vg. Ini specific volume ya, V itu specific volume, artinya volume per satuan massa. Ya. Untuk fluida, untuk yang gas tadi kan saya jelaskan kalau di suhu jenuh itu ada fase gas dan ada fase liquid. Nah, jadi proporsi antara gas dan liquidnya itu masih lebih dominan mana itu. Nah, itu akan berbeda untuk tiap-tiap temperatur. Anda perhatikan semakin misalkan ini makin naik ya, makin naik. Anda perhatikan di sini. Lihat, proporsinya kan dia makin turun ya. Untuk yang ini. VF-nya. Sorry, VG-nya maksudnya. VG-nya makin turun. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita punya beragam properti di sini. AFG, kemudian CP1, kemudian kita punya viskositas dan Prandtl-nya juga. Kita tulis semua yang kita perlukan untuk perhitungan. Nah, ini. Baru kita masukkan heat flux-nya menggunakan persamaan Rosenov. Nah, itu. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian setelah kita peroleh heat flux-nya sekian, udah kita tinggal mencari luas permukaannya ya, dari panci. Kemudian kita kalikan dengan heat flux-nya tadi. Maka kita dapat laju aliran panas selama proses nucleate boiling tersebut. Kemudian laju evaporasinya jadi kilogram per second ya, laju evaporasinya. Jadi kilogram per second. Di sini ada m dot ya, Q per HFG. Oke, ini laju aliran panas dibagi dengan HFG-nya. Dapat 0,00219 kg per second. Jadi dalam 1 detik itu ada 2,19 gram fluida ya, yang berevaporasi. Itu yang berubah menjadi uap. Nah, ini juga contoh lain. Air dididihkan pada tekanan atmosfer dengan pemanas koper polis ya. Tembaga di polis ya, berdiameter 5 mili. Oke. Dan memiliki emisivitas 0,05. Jadi kita memperhitungkan radiasi ya di sini.
temperatur permukaan tembaga 350 derajat Celcius. Tentukan laju heat transfer dari pemanas ke air per 1 meter panjang pemanas. Ini hitung elemen, vapor film. Nah, sama, kita cari propertinya tadi. Jadi film temperaturnya kita hitung T saturated tambah T surface dari solidnya bagi 2, tambah 498 Kelvin. Nah, ini 225 tambah 273 ya. Jadi 498. Kita peroleh rho 1 HFG, kemudian film temperaturnya baru. Properti uap kita cari di 498 Kelvin. Ini. Ya, karena kan film temperatur ya ini. Kasusnya vapor film nih keterangannya nih. Vapor film, maka kita pakai temperatur dari vapornya. Steam. Ambil yang 500. Sebetulnya ini diinterpolasi dulu ya hasilnya 498 Kelvin ini, tapi di contoh ini supaya mudah aja 498K dibulatkan ke 500. Aslinya kalau Anda mau detail, jadi Anda bisa melakukan interpolasi di titik 498 Kelvin. Di sini ada rho V ketemu, nah baru masukkan ke rumus. Nah, ini tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Excess temperatur. Di sini kita peroleh T saturatednya kan 100 derajat ya. Nih, T saturatednya 100 derajat. Tapi kita punya temperatur tembaganya itu 350 derajat tuh. Di kasusnya nih, diketahui 350 derajat. Artinya, ekses temperaturnya itu 250 derajat. Itu jauh lebih tinggi dari 30 derajat. Sehingga fenomena yang terjadi adalah film boiling. Nah, di situ. Jadi dilihat dari selisihnya aja. Selisih suhu dari panci pemanas atau pemanasnya, heaternya. Ya, permukaan heaternya punya temperatur berapa, kemudian Anda lihat dia ada di T saturated berapa. Tahu T saturatednya dari mana? Dari pressure-nya, dari ATM-nya. Ini. Karena ini kan 1 atmosfer kan. Berarti T saturatednya temperatur uap jenuhnya ada di 100 derajat Celcius. Tuh. Oke ya. Jadi kita tahu 250 derajat Celcius adalah T excess-nya. Sehingga fenomena yang terjadi adalah di rejim film boiling. Nah, di rejim film boiling. Ingat ya, tadi rejim film boiling kita lihat lagi di film boiling. Tuh. Jadi kita menghitung di rejim ini. Oke, kita balik lagi ke ini tadi contohnya. Oke. Nah, terus kita dapat ke sini tadi. Nah, ini. Oke. Kita sudah ketahui fenomena ada di rejim film boiling, sedangkan untuk silinder nilai C-nya adalah 0,62, sehingga persamaan heat flux-nya menjadi ini. 0,62 kali ini. Anda tinggal masukkan angka-angka, kemudian dapat heat flux dari vapor filmnya, fenomena film boiling. Jadi heat flux-nya, Anda lihat, ini 5,89 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Artinya ada berapa nih? 5,89 kali 10 pangkat 4. Sekitar 58.000, hampir 60.000 ya. Hampir 60.000 watt per meter persegi. Artinya apa? 6 kilowatt per meter persegi. Panas yang ditransfer dari permukaan solid ke ininya, ke fluidanya untuk menghasilkan film boiling ini. Kemudian heat flux radiasinya kita hitung juga. Nah, sehingga kita peroleh heat flux total ya, dan dengan menambahkan heat flux radiasi tadi yang barusan kita hitung ini, heat flux radiasi sebesar ini
Sehingga laju perpindahan panas dari pemanas ke air kita bisa peroleh 932,5 watt. Artinya ada laju perpindahan panasnya dari pemanas itu ke air itu adalah 932,5 joule per detik. Jadi ada 932,5 joule ya energi tiap detiknya ya untuk memanaskan fluidanya itu. Artinya pemanas tembaga tersebut memerlukan daya listrik ini 935,5 watt per 1 meter panjang kawat itu untuk mendidihkan air seperti kondisi di atas. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.